Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 1602204023 dari jurusan S1 Desain Produk, Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Desain Mainan Edukasi Geoboard berbasis keberlanjutan untuk stimulasi perkembangan kognitif anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Keberlanjutan merupakan isu yang menjadi fokus utama dunia saat ini. Besarnya dampak yang disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap keberlanjutan melahirkan seruan aksi global berupa aksi melindungi dan menjaga bumi melalui Sustainable Development Goals. Seruan ini mendorong banyak sekali aksi pembangunan ke arah keberlanjutan, terutama dalam bidang pendidikan anak usia dini. Pengenalan sejak dini tentang nilai keberlanjutan merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pembangunan keberlanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, dibutuhkan perancangan media edukasi yang berbasis keberlanjutan untuk menstimulasi kognitif anak usia dini. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan bentuk desain dari rancangan alat permainan edukatif geoboard yang berbasis keberlanjutan, yang efektif untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, dan untuk mengidentifikasi efektivitas dari penerapan konsep keberlanjutan pada permainan edukatif geoboard terhadap perkembangan kognitif anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Diharapkan penelitian ini dapat mendukung stimulasi perkembangan kognitif anak dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif berjangka panjang di masa yang akan datang. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020, anak berperan sebagai agen perubahan dan penerus bagi pembangunan keberlanjutan. Oleh karena itu, pengenalan dan penanaman nilai dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari jenjang anak usia dini untuk membentuk generasi yang sadar dan peduli akan isu keberlanjutan di masa yang akan datang. Berdasarkan capaian pembelajaran kognitif fase fondasi dari kurikulum Merdeka tahun 2022, dinyatakan bahwa salah satu capaian pembelajaran kognitif anak adalah terkait dengan kemampuan anak untuk mencintai alam, mengetahui akibat dari suatu perilaku dalam rangka memelihara lingkungan fisik dan sosial, dan mampu bertanggung jawab serta berperilaku peduli terhadap alam sekitar. Oleh karena itu, upaya pengenalan dan penanaman nilai keberlanjutan ini harus dilaksanakan sejalan dengan pemberian stimulasi kognitif dan harus sesuai dengan capaian pembelajaran anak usia dini. Menurut Arifuddin dalam penelitiannya menyatakan bahwa stimulasi kognitif anak harus dilakukan dengan aktivitas bermain atau dengan cara-cara yang menyenangkan. Hal ini dinilai efektif dan sesuai karena pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk menerima dan memberikan reaksi terhadap stimulasi yang diberikan. Oleh karena itu, upaya pengembangan kognitif anak melalui nilai-nilai keberlanjutan harus dilakukan dengan menggunakan media edukasi yang efektif dan menyenangkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, ditemukan bahwa kendala utama dalam kegiatan pembelajaran adalah kurangnya variasi media edukasi kognitif bertema keberlanjutan yang dapat dimainkan di dalam ruang kelas dengan lebih dari satu cara bermain, sehingga stimulasi perkembangan kognitif anak masih perlu ditingkatkan dan difasilitasi oleh media edukasi yang efektif dan sesuai capaian pembelajaran kurikulum yang berlaku. Penelitian ini akan dimulai dengan menganalisis kebutuhan media pembelajaran melalui observasi dan wawancara, dilanjutkan dengan proses perancangan dengan menggunakan metode design thinking, kemudian melanjutkan dengan pretest, treatment, post-test, dan analisis serta kesimpulan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed method dengan model penelitian ADDIE. Model penelitian ADDIE ini digunakan karena dianggap cocok dan sesuai dengan kebutuhan dari perancangan ini. Adapun metode perancangan yang digunakan adalah metode design thinking karena metode design thinking sesuai dengan kebutuhan perancangan yang dimulai dari penggalian empati hingga tahap uji coba. Untuk mengetahui efektivitas dari permainan edukasi geoboard ini, dilakukan uji statistika berupa pair sample t-test dan n-gain score, serta analisis terhadap perbedaan skor pada pretest dan post-test. Hasil dari penerapan metode design thinking ke dalam perancangan ini berupa konsep, khusus, dan umum perancangan geoboard yang terkait dengan beberapa aspek, yaitu aspek pengguna, fungsi, operasional, ergonomi, dan antropometri, visual, material, komponen, dan tata letak.
Berdasarkan tabel konsep umum dan khusus perancangan dapat disimpulkan bahwa geoboard yang dirancang akan berfokus pada peningkatan kemampuan kognitif anak dengan menggunakan metode pembelajaran kausalitas. Konsep desain dalam perancangan geoboard ini merujuk pada karakteristik dan minat anak-anak terhadap media edukasi yang bertema keberlanjutan. Dengan mengambil contoh beberapa gambar media edukasi keberlanjutan dan produk-produk geoboard yang telah ada sebelumnya, kemudian diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan perancangan. Bentuk geoboard ini dirancang sedemikian rupa agar cara bermain dapat mengadaptasi konsep keberlanjutan, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat disesuaikan, diganti, dan dikreasikan sesuai dengan target capaian pembelajaran anak usia dini pada APA Geoboard. Pada perancangan ini, geoboard dimainkan dengan cara menghubungkan kartu yang berisi fenomena dan akibat, kemudian dirangkai menggunakan wooden stick sehingga membentuk sebuah alur. Geoboard menggunakan material kayu pinus dengan ukuran 40 x 25 cm dengan memiliki permukaan halus, bersudut tumpul, papan yang berwarna netral, dan sticks yang menggunakan warna-warna bernuansa spring dengan cat non-toksik dan berbasis air. Karena tujuan utama dari perancangan geoboard ini selain untuk mengenalkan tentang konsep keberlanjutan pada anak, juga untuk memenuhi kebutuhan media edukasi agar media edukasi geoboard ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dalam proses pembelajaran. Kemudian, untuk mendukung pembelajaran bertema keberlanjutan, dirancanglah kartu aktivitas berupa kartu fenomena dan kartu akibat. Kartu aktivitas geoboard ini menggunakan warna-warna bernuansa spring yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warna ini merupakan warna-warna naik yang menggambarkan kegembiraan dan secara inheren dapat dipahami oleh anak usia dini. Media edukasi geoboard ini diberi nama GeoTwig yang berasal dari kata geo yang berarti bumi dan twig yang berarti ranting. Geoboard ini dianalogikan sebagai ranting yang menghubungkan akar dan daun. Sama seperti wooden stick yang digunakan sebagai penghubung antar kartu aktivitas yang bertema keberlanjutan. Geoboard ini digunakan dengan cara menghubungkan gambar berupa sebab akibat yang memuat tema keberlanjutan dengan menggunakan wooden stick. Berdasarkan hasil analisis pre-test dan post-test setelah dilakukan uji coba dan treatment dengan menggunakan media edukasi geoboard, didapati bahwa terjadi peningkatan rata-rata capaian pembelajaran anak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media edukasi geoboard yang bertema keberlanjutan memiliki potensi untuk mengoptimalkan proses stimulasi perkembangan kognitif anak. Geoboard sebagai media edukasi pembelajaran kognitif anak dirancang dan dikembangkan melalui berbagai referensi dan penyesuaian sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, hasil analisis aktivitas, konsep umum, konsep khusus, dan konsep visual dalam media edukasi. Hasil perancangan geoboard berupa media edukasi bertema dan berkonsep keberlanjutan ini diharapkan dapat menstimulasi perkembangan kognitif anak serta menanamkan kesadaran tentang pentingnya implementasi nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.